Wa an Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian daripada iman. Apa iman yang dimaksud di sini? Iman yang dimaksud ini adalah as-shalah. Yang dimaksud iman di sini adalah maknanya salat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa makana liyudhi'a imanakum. Maksud iman di situ adalah as-shalah. Maka at-tuhuru syatrul iman, bersuci sebagian daripada iman, maksudnya adalah bersuci sebagian daripada sholat. Karena sholat itu tidak sah tanpa bersuci. Sholat itu enggak sah tanpa wudhu. Sholat itu tidak sah tanpa mandi wajib. Sholat itu tidak sah tanpa tayamum. La sholata liman la wudhu alah. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak punya wudhu. Maka makna iman di sini adalah as-sholah, bersuci sebagian daripada sholat. Maka pengen rapihin sholat, rapihin cara bersucinya. Kadang-kadang sholatnya seru, Allahu Akbar, wudhunya salah-salah. Ya. Kadang-kadang ya Allah Ustaz pengen sholat khusyuk, ya Allah ya pengen sholat hadir Allah dalam hati-hati kita, wudhunya acak-acakan. Mandi wajibnya acak-acakan, benahi dari situ. Karena itu separohnya. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah sebagiannya iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan kalimat tahmid alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Timbangan apa? Timbangan amal. Kelak dihisab. Kemarin sampai fa'amma man taqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kan ditimbang. Ustaz bagaimana ini? Baru kenal agama setelah injury time, akhir-akhir hidup, ya. Akhir hidup itu 40 udah akhir hidup, 40 ke atas sudah akhir hidup. Aduh, mana saya mau udah 60, sudah 50, akhir itu Ustaz, akhir banget. Gimana nih ngejar masa ketika masih jauh dari Allah, ngejar waktu ketika belum hijrah. Ngejar dulu Ustaz, ya Allah waktu kerja susah banget main sholat jamaah juga. Zikir payah, hatam Quran payah. Sekarang hatamin Quran, mata udah gak kondusif Ustaz. Ya. Pengen baca Quran, Qurannya kekecilan. Ada kacamata, mushaf hilang. Mushaf ada, kacamata hilang. Udah payah dah payah. Sholat juga, ya Allah, sholat juga Ustaz gak bisa kayak orang-orang. Baru berdiri bentar, udah gemeter. Gimana caranya? Ini dikasih cara oleh Nabi SAW biar timbangan kita nggak tekor. Ya, nanti kan umurnya berapa? Hah? Dikasih umur berapa? Dikasih dari umur yang diberikan itu dipakai ibadah berapa tahun? Dipakai nongkrong berapa tahun? Dipakai maksiat berapa tahun? Dan ditimbang. Gak ada yang alpa sedikit pun. Tidak ada yang ketinggalan, gak ada. Ya. Kita bisa eksis, gak sholat, kan dulu sibuk kerja, gak ada urusan. Taunya enggak, malaikat cuma nyatat gak sholat. Malaikat begitu. Oh kumpul. Nah biar gak tekor timbangan kita, maka dikasih Nabi Muhammad SAW amalan yang enteng. Alhamdulillah, ngucapin alhamdulillah, alhamdulillah, tamlaul mizan. Kalau kamu lakukan terus-terusan, akan penuh timbangan. Malah yang itu penuh. Kalau air itu penuh tuh luber sampai sini, penuh. Timbangannya udah penuh. Alhamdulillah. Habis sholat Ustaz, enggak. Ini kapan aja? Ini masih zikir kapan saja. Nanti ada zikir khusus pada sholat. Makanya ulama menyebutkan amal yang paling hebat itu adalah zikrullah. Karena ringan, enteng, pahalanya besar. Cuman kan manusia disuruh
begitu doang. Hebat itu, hebat. Maka orang-orang soleh, orang-orang alim tahu mana kira-kira yang kerjaannya ringan, balasannya besar. Kerja dikit, hasilnya banyak. Zikrullah. Zikrullah. Jangan anggap enteng tuh ahli-ahli zikir. Luar biasa. Walhamdulillah mizan wa subhanallah walhamdulillah tamlani. Dan dua kalimat kalau mau kata Rasulullah, subhanallah walhamdulillah. Keduanya ini tamlani ma bainas samawati wal ardi. Subhanallah walhamdulillah kalau dibaca bareng lo. Keduanya kalau dia berwujud, kalau berwujud sesuatu, kalimat subhanallah bihamdi, subhanallah walhamdulillah ini akan penuh antara langit dan bumi oleh dia. Saking besarnya. Masya Allah. Maka enggak akan merugi orang yang terus-terusan berzikir. Cuman kita yang suka bikin ribet, kita yang suka bikin susah. Padahal dari nabinya gampang mudah. Bisa kapan? Ustaz, berzikir lah Ustaz. Tasbihnya ketinggalan di rumah. Enggak usah pakai tasbih. Pakai tangan aja, kancing baju istri kayak dihitungin satu-satu. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Saya punya amalan aneh. Amalnya adalah dia akan baca zikir sejumlah orang yang ada sama dia. Dia akan mendoakan, dia akan berzikir dan mendoakan orang yang saat itu ada bersama dia. Nah, pertama dia akan baca subhanallah. Kalau di situ ada 10 orang dia subhanallah 10. Alhamdulillah. Terus habis itu dia doain satu-satu. Ya Allah, orang itu kasih umur panjang. Ya Allah, orang itu kasih rizki. Ya Allah, orang itu muliain hidupnya. Ya Allah, orang itu masukin surga. Begitu aja tuh. Begitu aja amalannya. Saya bilang kalau naik angkot sih boleh. Kalau naik bus gimana itu? Ya sejumlah orang yang ada di bus itu. Subhanallah begitu. Jadikan segala sesuatu adalah wasilah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ajib kan begitu doa. Bidhohril ghaib. Begitu doa tadi dia mendoakan orang yang tidak minta didoakan. Mendoakan orang yang tidak minta didoakan. Itu kan ajib luar biasa. Ada 10 orang di ruangan itu 10 didoain satu-satu. Allah kasih umur panjang. Apa hebatnya? Allah kirimkan malaikat di kepala orang tersebut dan kata malaikat wa anta bimisri. Dan ya Allah kasih dia juga seumpama itu. Masya Allah, hebat. Kalau sudah addicted, kan gitu. Kalau sudah nyandu zikir, ya begitu. Senangnya begitu aja. Ya. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Ustaz, dari kemarin banyak banget, pilih yang cocok buat ente. Pilih yang pas buat kita. Jangan bingung. Saking bingungnya nggak ada yang dibaca. Ya Allah, kayaknya saya cocok dengan subhanallah walhamdulillah. Lah, saya mah subhanallah aja dah. Yang cocok deh, yang cocok. Jangan semua. Kenapa enggak semua? Anda enggak yakin ente amalin semua. Dipilih yang pas dengan sukanya kita. Karena kata Imam Ghazali begitu, kata Imam Ghazali, zikir doa itu banyak. Pilih di antara zikir yang bisa hadir qalbu kita di situ.